Lagi-lagi data pemerintah kena hack. Lagi-lagi kena hack. Apa sih ini penyebabnya? Kenapa sampai bisa seperti itu? Data nasional, pusat data nasional sampai kebobolan. Ini benar-benar artinya pertahanan security cyber kita kurang dong, ya nggak? Seperti itu. Nah, di sini saya akan coba bahas nih, ya. Mungkin ya sekedar masukan doang deh, ya gitu ya. Syukur-syukur, ya kan bisa. Ya sebagai inputan masuk. Kenapa ya data sedemikian penting ya dengan mudahnya ya diterobos sama hacker. Berarti kan ada apa-apanya kan seperti itu. Nah, oke yuk kita coba ulas ya. Kita lihat di sini data pusat nasional kebobolan lagi, data pusat nasional kebobolan lagi. Nah, kita lihat penyebabnya adalah virus ransomware. Ya, lagi-lagi hacker menyusupkan virus ransomware. Kerja dari virus ransomware ini adalah mengenkripsi data-data, ya kan? Jadi tadinya bisa terbaca menjadi tidak bisa dibaca. Maka untuk supaya datanya bisa terbaca lagi perlu dilakukan dekripsi. Jadi ada encryption, ada decryption. Perlu didekrypt lagi seperti itu ya. Ini saya coba kasih contoh nih, bagaimana suatu data yang tadinya terbaca menjadi tidak bisa terbaca atau dienkripsi sama virus ransomware itu ya yang dibuat oleh hacker seperti itu ya. Ini saya coba kasih contoh simpel aja, simpel ya. Contoh simpel seperti ini. Kita lihat. Kita coba dulu enkripsi yang mana tadinya bisa dibaca menjadi tidak bisa terbaca. Kita coba ini. Ini contoh. Saya akan coba buat misalnya begini. Data nama misalnya gitu ya, atau NIM gitu ya. NIM. Saya coba gini. NIM-nya adalah misalnya 123. 123 nih. Ya, NIM kan jadi terbaca ya. NIM ini adalah 123 ya kan. Akan coba lagi misalnya adalah oke, lagi ini NIM 2 sama dengan kita coba 2 sama MD5 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 NIM MD5 NIM gitu ya. Nah, kita lihat ini Echo oke NIM. Nah, gitu ya. Nah, ini kita lihat nih. Tadinya datanya adalah murni, jadi NIM 123 jelas ya. Nah, kita NIM di MD5 NIM gitu ya. Nah, ini kan kita coba lihat ya. Sini gimana sih? Coba mouse gitu. Oke. Nah, oke, nah ini ya NIM 2 nih data masih terbaca nih. Saya ekoin NIM 2. Sekarang kalau lihat lagi sini. Oke. Nah, saya coba sekarang ya NIM 2 ya, NIM 2. Oke, NIM 1 masih kebaca ya, 123 sekarang NIM 2. Kita coba lagi lihat. Ini datanya jadi tidak terbaca. Oke. Dari data yang terbaca setelah dienkrip jadi data yang tidak terbaca. Nah, ini yang dilakukan virus ransomware yaitu mengenkripsi semua data sehingga tidak bisa dibaca, ya kan? Mereka meminta tebusan, ya kan, untuk dilakukan decrypt. Nah, sekarang adalah kenapa ya seperti itu? Kenapa dengan mudahnya hacker bisa masuk ya ke server pemerintah gitu? Oke ya. Pertama nih ya. Kita lihat di sini ya. Dari sistem operasi dulu deh, dari sistem operasi. Sistem operasi yang digunakan oleh pemerintah
ya kan, oleh pemerintah, instansi pemerintah kita masih menggunakan sistem operasi standar atau buatan orang luar kayak Windows, gitu. Mending kalau pakai Linux ya, mending kalau pakai Windows. Yang mana kan nggak ngejamin kalau sistem operasi Windows itu tidak ada ya Trojan. Contoh kalau kita ingin remote aja sistem operasi Windows dengan mudahnya kita menggunakan AnyDesk. Nah, bagaimana kalau yang buat sistem operasi tersebut yang ingin meremote? Jadi saya yakin kapan aja mereka mau remote asal terkoneksi dengan internet maka bisa. Jadi mereka meremote. Maka seharusnya selevel dari pemerintah tidak boleh menggunakan sistem operasi buatan luar. Kalau perlu develop sendiri dong sistem operasinya. Tidak perlu menggunakan sistem operasi luar. Atau paling tidak menggunakanlah sistem operasi seperti Linux yang open source. Lalu bisa disisir, ada nggak ya trojannya seperti itu. Oke, itu rentan keamanan pertama. Keamanan yang kedua, nih ya, sistem keamanan security yang kedua. Di sini kita lihat banyak di sini pengembang-pengembang web yang ditunjuk oleh pemerintah, developer web atau developer aplikasi ya apapun ya kita lihat yang tidak memperhatikan, apalagi kalau si developernya itu berasal dari luar instansi atau bahkan bayar orang, asal aja bayar instansi yang mana kredibilitasnya kita nggak tahu, ya kan? Bagaimana cara mereka lakukan develop? Karena dalam konsep ngedevelop ya suatu sistem web itu ada yang namanya dependencies atau keterkaitan antara kode kita dengan coding orang lain. Dependencies artinya gitu. Jadi script library-nya bisa aja diambil coding orang lain dan dimanfaatkan. Dan lebih berbahayanya adalah kalau dependencies dari kode tersebut disisipkan trojan atau script yang berbahaya oleh hacker. Contoh dari dependencies ya. Ini saya coba kasih contoh nih. Dependencies-nya bahasa pemrograman PHP yaitu Composer. Nah, ini kita lihat nih Composer. Oke, kita lihat Composer. Nah, dependency manager for PHP ini apa artinya? Dependency artinya adalah coding dibuat ya kan oleh programmer lain dan dipakai untuk dimanfaatkan. Banyak dong ya kan? PHP itu banyak levelnya seperti itu ya kan, atau framework PHP kan banyak banget, ada Laravel, ada Code Editor, ada apa lagi, banyak deh framework PHP yang mempunyai dependensi seperti itu, keterkaitan antara coding satu dengan library coding yang lain yang dibuat oleh programmer, dan ada mungkinan ya kan source code-nya sudah disisipkan virus sama si pembuat coding tersebut. Jadi ini sangat nggak dianjurkan seperti itu, ya kan? Jadi asal-asalan melakukan coding, bahkan kita nggak tahu kredibilitas dari developer yang ditunjuk oleh pemerintah itu seperti gimana, ya kan? Akhirnya dimanfaatkan celahnya oleh hacker. Oke, jadi ada dua yang sudah saya sarankan. Pertama adalah operating sistemnya apa yang digunakan oleh pemerintah. Terus kalau menggunakan sistem developing web, bagaimana proses ngedevelopnya, ya kan? Kredibilitas dari developer webnya itu seperti apa, ya kan? Seperti apakah seluruh coding itu yakin sudah disisir dan aman, seperti itu. Ya, oke. Nah ini banyak sekali kan metode-metode untuk melakukan hacking seperti itu. Jadi nggak sembarangan dalam melakukan developer suatu sistem itu nggak sembarangan, apalagi kalau sistem tersebut diberikan IP public, ya kan, atau diberikan nama domain sehingga orang bisa melakukan scanning, ya, dengan melakukan scanning port, dengan melakukan scanning IP dan ditelusurin gitu coding-codingnya, ditelusurin kelemahannya. Jadi nggak sembarangan
menunjuk satu instansi atau personal untuk melakukan develop satu sistem, yang mana sistem tersebut sebenarnya untuk dipublish betul. Jadi benar-benar ini harus benar-benar diperhatikan biar tidak terus mengulang, ya kan, kena virus ransomware apa, akhirnya data tidak bisa didekrip. Alasannya adalah lempar kesalahan ini, lempar kesalahan sana, seperti ini. Oke, nah udah, saya sarankan seperti ini nih, saking gemes ini, saya sarankan seperti ini aja deh. Orang-orang yang berkaitan yang tidak kompeten di dalam sistem pemerintahan sebenarnya coba dikaji ulang lah. Kalau yang mereka tidak punya skill security cyber security, khususnya mereka yang duduk di pemerintahan yang harusnya menguasai cyber security, sebaiknya dikaji ulang. Jangan dipertahankan lah, jangan dipertahankan. Jangan hanya melihat ijazah S1, S2, S3, ST, ya kan? Tapi skillnya nggak ada. Skillnya nggak ada sama sekali, bahkan kalah sama yang lulusan yang nggak sekolah, bahkan bisa kalah. Bisa kalah. Makanya ini pemerintah nih tolong nih diperhatikan benar-benar dalam merekrut orang-orang yang harusnya duduk ya untuk mempertahankan keamanan sistem. Kalau perlu buatlah sayembara hacker, ya kan, yang bagus-bagus diambil. Jangan lihat ijazah, buatlah sayembara hacker, ya kan, yang sakti-sakti itu dijadikan aset negara. Buat apa? Ya? Ya buat security cyber lah. Harus punya skill seperti itu. Ya ini benar-benar. Jadi kena hack lagi. Akhirnya salah-salahan. Padahal anggarannya udah gede banget yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Mungkin cukuplah sampai di sini. Mungkin kalau ada masukan dan komentarnya, ya terima kasih. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, silakan ditulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.